Halo, balik lagi di YouTube channelnya Klinomik. Bareng gue Dini ya. Gue Aldi. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas lagi part 2 dari Grey Water Recycling System yang ada di Responsible House. Nah, kalau part pertama kan kita tadi udah ngebahas nih di video sebelumnya apa itu Grey Water, terus kayak kenapa pentingnya mengelola Grey Water di rumah, sistem dan desain awal Grey Water Recycling System di Responsible House, sama tips replikanya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas gimana cara kita melakukan maintenance ya sistem ini, kendala yang kita hadapin, sama kebiasaan lain untuk menghemat. Nomor satu mungkin kita langsung bahas aja ya maintenance si Grey Water Recycling System ini. I'm not gonna say it's not easy ya, tapi memang it takes effort. Tapi lama-lama sih kayak aku sih ngerasain itu kayak effort yang harus kita lakukan untuk mengompos gitu misalnya. I mean like mengompos itu kan juga takes effort ya. Berkebun gitu misalnya itu juga takes effort. Akhirnya lama-lama itu jadi bagian dari effort itu aja sih. Iya But sih. what do you think? Nggak, jadi sebenarnya yang gue lakukan itu untuk maintenance sebenarnya so far itu baru untuk ngebersihin grease trap aja. Iya. Gitu. Grease trap tuh apa sih? Grease trap tuh ada satu kayak basically kayak bug gitu ya. Jadi kayak bug itu dimana dia bisa desainnya itu menangkap dan mengurangi konten lemak dan minyak gitu dari air limbah si Grey Water itu. Karena emang Grey Water itu salah dua konten yang besarnya itu adalah minyak dan lemak. Karena minyak dan lemak itu kan jadi ini ya, jadi kayak plak gitu loh. Jadi kayak padat gitu, memadat gitu, dia memadatkan semua yang lewat gitu loh. Nah jadi setelah berapa lama itu tuh bisa tersumbat kalau di kami ya, sistem kami ya. Memang harus dibersihkan secara reguler gitu. Sama kayak AC lah, misalnya kayak AC itu kan juga menyaring debu-debu kan. Dan kalau misalnya secara reguler emang harus diservis dan dibersihkan gitu. Dan kalau pas dibersihin ya kelihatan tuh debunya bisa numpuk gitu misalnya. Ya, itu mirip kayak gitu, cuman memang ya mungkin bukan sesuatu yang lazim ya kita lakukan gitu. Kalau udah ini ya sudah gitu, kayak tugas biasa kayak aja. Tugas biasa, kayak tugas nyuci mobil, cuci piring gitu ya, yang harus dilakukan itu harus ya. dilakukan. Tapi mungkin karena kita sih sebenarnya masih mau mencari service provider yang emang bisa tugasnya membersihkan si grease trap ini. Kayaknya sih ada, cuman kita belum sempat nyari dan nyoba pakai sih. Jadi mungkin kalau ada yang punya usaha membersihkan grease trap, let us know. Kalau yang si filter itu filter itu juga mestinya di maintain sih, tapi belum tanya-tanya lagi. Tapi mestinya sih nggak, ini kan baru 2 tahun ya. Mestinya sih lebih dari 2 tahun ya gitu. Jadi nanti kita akan buat video lagi mungkin ya untuk si filter itu. Tapi kita akan cari tahu juga mengenai itu. Jadi intinya kalau soal maintenance emang tugas yang so far selama ini kita lakukan selama 2 tahun ini adalah membersihkan si grease trap itu, dan itu pun dilakukan mungkin sekitar 4 atau 5 bulan sekali ya. I would say 3 sampai 4 bulan sekali sih. Sebenarnya untuk ngebersihin grease trap itu tuh kayak gives perspektif banget sih, karena kayak when you see those content inside the grease trap, itu tuh sebenarnya sesuatu hal yang sampah yang akhirnya sebenarnya kita buang ke luar gitu sebenarnya. Jadi kayak ternyata banyak ya yang kita produksi di rumah ini gitu, dan kalau misalnya nggak ada grease trap ini we basically membuang itu ke contaminating the environment basically gitu loh. Jadi kayak it gives a perspective juga gitu buat kita berdua ya. Sebenarnya maintenance-nya ada lagi sih. Airnya itu sebenarnya agak keruh ya. Jadi itu agak membuat toilet lebih cepat kotor sih kayaknya ya. Gitu. Jadi lebih sering membersihkan toilet gitu. Tapi kan memang kalau toilet mah udah biasa ya. Jadi ya udah biasa. Mungkin itu sih. Next point-nya adalah kendala yang kita hadapin. Kayaknya waktu pertama kali bikin sistem ini itu kan sebenarnya kayak trial and error juga ya. Jadi waktu kita diskusi sama arsitek kita juga, kayaknya Kibo baru pertama kali juga kan bikin sistem kayak gini di rumah gitu, yang si Grey Water Recycling System ini gitu. Dan aku ingat banget waktu pertama kali sistem ini jalan, memang airnya tuh awal-awal tuh agak distinct bau ya, masih kecium bau dari si Grey Water itu gitu. Nah setelah dipakai beberapa kali,
akhirnya udah enggak sekarang gitu. Jadi I don't really have any complaints anymore sih tentang si grey water recycling system itu. Mungkin kamu bisa jelasin kenapa waktu itu bau ya? Di awal kami pindah itu kan sebenarnya sebelumnya ada yang menghuni di sini ya, si mamang-mamang itu kan hidup di sini ya. Jadi dia pakai toilet gitu ya, pakai air, dan itu sudah jalan gitu. Tapi kan sangat jarang ya. Jadi ketika dia pergi sampai kita benar-benar masuk itu kan ada jeda tuh. Nah itu tuh membuat si konten recycled waternya itu berkembang biak ya. Karena kan sebenarnya grey water itu kan banyak kandungan organiknya tuh. Nah itu tuh jadi berkembang biak, jadi bau gitu. Sama kayak di got gitu loh. Nah tapi setelah jalan itu berkurang karena memang jadinya arusnya kan cepet gitu. Nah arusnya cepet jadi less odor gitu. Less odor karena mengalir kan gitu. Jadi nggak ada waktu untuk mengendap gitu. Dan karena kalau mengendapnya itu yang emang bikin relatively bisa bikin bau gitu. Dan kadang-kadang kita juga pakai obat yang untuk toilet itu loh, yang aman buat septic tank ya basically. Jadi tata caranya adalah tutup dulu toiletnya, terus kemudian baru di flush, terus kemudian disemprot biar nggak terlalu bau gitu. Jadi memang masih ada sedikit mild sense di toilet ini gitu, cuman aku personally nggak terlalu terganggu gitu. Hanya mild sense. Dan I don't mind gitu, nggak masalah. Itu kita akan terganggu kalau misalnya nggak ditutup toiletnya ketika di flush. But then again kalau flushing itu kan memang mesti ditutup. Mestinya ditutup. Aku sih personally nggak terganggu. We don't mind. Masih 2 tahun alhamdulillah masih aman-aman aja. Nah, mungkin nextnya adalah kebiasaan lain nih untuk menghemat air. Jadi kan sebenarnya the whole idea for this grey water recycling system kan emang tujuannya untuk menghemat air ya. Nah mungkin ada nggak sih tips buat teman-teman yang kalau mau menghemat air tuh ada cara lain nggak sih selain grey water recycling system? Banyak sih guys. Jadi kayak kalau di Clinomic, kayak kalau misalnya di Mini Responsible House tuh tadi kan kita udah sempat mention soal di video yang pertama kita sempat cerita kalau grey water recycling system ini kan sebenarnya agak gabungan sama rainwater harvesting system juga kan. Jadi kita juga capturing air hujan gitu. Nah, untuk menangkap air hujan sebenarnya bisa dibuat dengan cara yang lebih sederhana ya. Jadi di rumah sebelah kita, di rumah papa mama kita bikinin juga kayak semacam toren untuk menangkap air hujan, yang airnya itu kemudian nanti bisa dipakai buat nyiram tanaman, nyuci mobil, atau bersih-bersih di area luar rumah lah basically. Nah itu juga bisa salah satu hal yang kalian lakukan untuk bisa menghemat air misalnya. Atau misalnya pas kita cuci piring di sini suka ngewadahin airnya yang bekas cuci piring untuk kemudian nyiram tanaman, karena kebetulan di luar dapur ini juga banyak tanaman-tanaman. Jadi kita kalau nyiram tanaman juga bisa pakai air bekas cuci piring yang agak lumayan bersih ya, yang less soapy gitu. Nah di rumah kita emang semuanya udah full shower, kita nggak pakai mandi pakai gayung gitu. Itu juga sebenarnya kalau mandi pakai shower itu bisa lebih hemat air ya. Ya teknik-teknik penggunaan air aja sih gitu yang kami coba kan gitu, misalnya ya nggak mandi lama-lama gitu misalnya, terus kalau wudhu buka kerannya juga nggak pol gitu. Kalau cuci piring juga sama, nggak usah pol gitu ya, nggak usah berlimpah ruah air gitu kan sebenarnya. Ya emang enak sih ya, makanya that's why people do it gitu. Karena enak. By the way, kayak air itu tuh sebenarnya sesuatu hal yang membuat aku personally anxious banget sih, karena apalagi di berita-berita sekarang kan banyak ada bencana kekeringan di mana-mana. Di Indonesia pun sebenarnya banyak daerah-daerah yang nggak punya sumber air gitu, dan ada beberapa daerah bahkan even like di Bali tuh ada satu desa yang satu-satunya sumber airnya tuh cuma air hujan yang mereka harus tampung ketika musim hujan gitu. Kebayang nggak sih? Dan kalau nggak ada air itu mereka kayak harus nyari jalan jauh banget gitu. Jadi air itu sebenarnya sumber daya alam yang harus kita perhatikan benar-benar, karena even di dunia ini, di planet bumi ini, meskipun terdiri dari banyak air, hanya 2% dari air tersebut ternyata yang bisa kita gunakan dan kita konsumsi gitu. Jadi itu it's a staggering point banget sih buat aku. Jadi makanya aku berusaha banget untuk menghemat air di Mini Responsible House.
dengan sistem grey water recycling system ini. Gitu ceritanya. Begitu. Terima kasih ya teman-teman yang udah gabung. Jangan lupa subscribe channel ini. Nanti kita akan bikin video-video lain. Kalau misalnya ada komen, pertanyaan lebih lanjut bisa chat kita di komen. Jangan lupa follow juga Instagram Ekonomi. Thank you for watching. Bye.